Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kekuatan doa dan tawasul. Doa Nabi Ayub merupakan pintu istighosah. Saat Nabi Ayub susah, beliau membaca Ya Arhamar Rahimin, yang memiliki arti Ya Tuhan yang Maha Pengasih di antara semua yang pengasih. Allah langsung menjawab, sembuhkanlah sakitnya. Kalau kita membaca 3 kali, maka malaikat khusus datang dan berkata, ayo minta lagi. Kalau kita bertanya tentang ujian Nabi Ayub itu apa sih? Ulama mengatakan ujian beliau mulai dari sakit parah hingga ditinggal orang terdekatnya, kehilangan hartanya, hilangnya wahyu. Maksudnya wahyu dari Allah terputus sementara sebagai cobaan, sehingga Nabi Ayub merasa ditinggal petunjuk ilahi di tengah penderitaan dan cobaan beliau. Yang mana ujian keimanan ini berlangsung sangat lama. Ada riwayat yang mengatakan kurang lebih sekitar 18 tahun lamanya. Ini semua untuk menguji kadar keikhlasan dan kesabaran beliau. Dan terbukti bahwa cara beliau mengatasi ujian tersebut yaitu senantiasa bersabar dan bersyukur dalam menghadapi cobaan. Kenapa tiap bait istighosah diulangi sebanyak 3 kali? Karena semakin banyak kita mengulangi doa-doa tersebut, maka semakin bertambah malaikat yang datang kepada kita dan pertolongan lebih kuat. Dan ini adalah dasar dari istighosah kita. Lalu pada bacaan Farrij alal muslimin yang memiliki makna berilah pertolongan atau hilangkan kesusahan kepada kaum muslim. Karena diam-diam mendoakan untuk saudara kita itu mustajab sekali. Malaikat akan mengaminkan dan mendoakan kembali untuk orang yang berdoa. Lalu pada bacaan Ya Rob, ketika kita menyebut Ya Rob sebanyak 4 kali, maka Allah menjawab, mintalah apa yang kamu mau. Dalam ajaran Thariqah mengatakan, matilah sebelum mati. Maksudnya adalah bunuh nafsu burukmu atau matikan hawa nafsumu. Dunia itu seperti samudra, dan amal solih seperti perahu yang bisa menyelamatkan kita. Karena doa itu ikhtiar kita untuk mencegah datangnya bala. Dan doa itu inti ibadah. Ibadah tanpa doa diibaratkan seperti tubuh tanpa sumsum atau badan tanpa tulang. Karena doa bisa menjadi tolak musibah yang sudah datang atau belum pada hidup kita. Semua orang pasti pernah dan akan mengalami yang namanya cobaan. Bahkan, cobaan juga datang kepada para nabi dan para wali yang tidak kalah besarnya ujian-ujian itu di dalam hidup mereka. Karena ini untuk menguji keimanan kita, yang mana ujian keimanan itu besar, tetapi tak kalah besar juga pahalanya ketika kita mampu melewati ujian tersebut dengan sabar dan bersyukur. Dan doa menunjukkan kerendahan dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi ujian, tingkatkan hati kita dalam menghadapi bala dengan cara yang pertama yaitu dengan melihat pahala di balik ujian tersebut. Yang kedua, pasrah total atau taslim. Yang ketiga, tenggelam dalam cinta dan kesadaran akan keagungan Allah, sehingga lupa meminta bala diangkat dan ridho atas takdir yang Allah berikan. Bentuk dari pengabulan doa yaitu yang pertama ada yang langsung dikabulkan, yang kedua ada yang ditunda doanya sampai waktu yang tepat, yang ketiga ada yang diganti dengan kebaikan dunia dan akhirat, tapi dengan syarat tidak meminta dosa atau memutus silaturahmi. Adab dalam berdoa yaitu yang pertama yakin doa dikabulkan. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Dan adab fisiknya yaitu seperti berdoa dengan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan mengusap wajah sesudah berdoa. Barang siapa yang ingin didengar saat susah, berbanyak doa saat lapang. Seperti kisah Nabi Yusuf, beliau diselamatkan dari ikan paus karena biasa bertasbih. Dan malaikat pun mengenali suara beliau. Agar doa cepat dikabulkan, kita butuh wasilah dan tawasul. Wasilah adalah sarana atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dengan amal baik, menyebut nama Allah, atau dengan orang solih seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sedangkan tawasul adalah praktek pakai wasilah itu saat berdoa. Misalnya doa sambil menyebut nama Allah atau menyebut kebaikan kita. Singkatnya, wasilah itu alatnya, sedangkan tawasul itu cara memakai alatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat dianjurkan untuk dijadikan sebagai wasilah karena wali dianggap bagian dari Nabi. Kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Karena makom beliau itu sudah tinggi. Beliau tidak akan makan dan minum tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang yang mukasyafah kuat dan memiliki makom khusus dan beliau disebut khalifah Allah di bumi.
Berikut keutamaan mencintai Ahlul Bait, yaitu dijamin mati syahid secara maknawi. Lalu dosa diampuni dan taubat diterima karena ulama termasuk pemberi syafaat. Mungkin itu saja dari saya, selebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.